Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syafa Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum mengenai routing statik. Nah, routing statik ini adalah salah satu jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jalurnya spesifik, ditentukan oleh admin jaringan. Dan kemudian pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Langsung saja ke skenario praktikumnya. Pada praktikum kali ini kita membutuhkan 3 buah router, 3 buah PC, dan 2 buah server. Kita langsung saja menuju ke langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Baik, ini sudah saya buat untuk jaringannya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Baik, jadi pada langkah kali ini kita akan mengisikan setiap routing statik dari tiap-tiap router yang ada. Yang mulai dari yang pertama adalah router 1. Kita langsung menuju ke router 1. Kemudian kita akan pergi ke bagian routing, ada statik. Nah, kemudian kita akan masukkan semua yang ada di sana. Yang pertama menuju ke arah 192.168.1.128. Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah dibuat. Ternyata sudah ada ya. Kemudian kita akan membuat yang 33.33.33.0 sudah ada juga. Kemudian kita akan buat satu static routing statik lagi yang mengarah ke 43.43.43.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian akan melewati 13.13.13.3. Jika sudah, kita akan klik tombol add untuk menambahkan routing statik yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan kembali, kita tutup dahulu router satunya. Kemudian kita akan menuju ke router 2. Kemudian ke bagian routing dan juga klik statik. Nah, kita lihat terlebih dahulu apakah dari petunjuknya sudah benar. Ada ini. Yang pertama adalah 192.168.1.0. Ya, ini sudah dibuat ya. Kemudian kita akan lanjut lagi dengan 33.33.33.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian next hopnya kita akan isikan menggunakan 13.13.13.3. Ya, kemudian kita akan tambahkan dan kita lanjut lagi ke routing statik yang ketiga, bagian router 2, yaitu mengarah ke networknya 43 ya, 43.43.43.0. Nah, setelah semuanya benar, kita akan lanjutkan klik add. Baik, sudah selesai. Kita akan menuju ke langkah berikutnya, yaitu kita akan melakukan routing statik untuk router nomor 3. Baik, langsung saja kita menuju ke router nomor 3. Kita buka bagian routing dan statik. Kita akan samakan sekali lagi. Untuk 192.168.1.0 sudah ada.
Kemudian kita akan coba 192.168.1.128, yang mana ini akan terhubung ke lab 3 nantinya dengan subnet masknya 255.255.255.128. Dengan next hopnya kita buat 23.23.23.2. Baik, apakah sudah benar? Ya, sudah benar. Jika sudah, mari kita tambahkan. Nah, ketika kita sudah melakukan routing statik terhadap semua router, kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yang mana tahapan selanjutnya kita akan melakukan beberapa skenario. Skenario yang pertama adalah mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU tersebut. Jadi kita akan menuju simulation. Jangan lupa ini kita buat menjadi ICMP saja untuk filternya. Jika sudah, kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Nah, PC1 dengan PC2 ini masih berada di dalam router yang sama, tapi menggunakan subnet yang berbeda. Nah, kita akan coba amati dari PC1 akan naik ke router, kemudian akan dikirimkan ke PC2. Nah, jika sudah akan dikembalikan ke router dan juga kembali ke lab 1. Ya, dapat dilihat bahwa status dari pengiriman PDU kali ini adalah successful, yang artinya percobaannya berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke skenario selanjutnya, yaitu mulai mengirim dari PC1 ke PC3. Nah, jadi PC1 ini ada di sebelah sini, berada di lab 1. Kemudian untuk PC3-nya berada di lab 3, yang mana itu berbeda router. PC1 berada tersambung dengan router 1, sedangkan PC3 terhubung dengan router 2. Baik, kita akan hapus terlebih dahulu PDU yang sebelumnya. Kemudian kita akan kembali ke simulation. Kita kirim simbol PDU dari PC1 ke PC3. Mari kita lihat tahapan-tahapannya. Dari PC1 akan naik ke router, kemudian akan dikirimkan ke router 2. Setelah dari router 2 akan dikirimkan ke PC3. Setelah dari PC3 seharusnya akan dikembalikan ke lab 1. Mari kan kita coba. Naik lagi ke router 2, kemudian kembali ke router 1 dan dikembalikan ke PC1 yang berada di lab 1. Dapat dilihat statusnya juga successful ya ini ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke skenario yang selanjutnya, yaitu mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1. Lalu amati. Baik, langsung saja kita akan kembali ke simulation. Nah, PC1-nya ada di sini di router 1 dan server satunya ada di router 3. Kita akan coba dari PC1 ke server 1. Baik, dari PC1 naik ke router, kemudian akan dikirimkan ke router 3. Setelah dari router 3 akan dikirim ke server 1. Dari server 1 ketika sudah diterima maka akan dikembalikan lagi ke router 3. Setelah dari router 3 kita kembalikan ke router 1. Setelah dari router 1 akan kembali ke PC1, yang artinya percobaan kali ini berhasil. Oke, kita lanjut ke skenario yang ada berikutnya. Skenario berikutnya adalah kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 2. Baik, dari PC1 langsung saja ke server 2.
Kita akan coba dari PC1 naik ke router 1, dari router 1 dikirimkan ke router 3, dan dari router 3 ini tidak mau lanjut ke server 2. Kenapa? Karena jika kita lihat server 2-nya ini masih sebentar. Untuk server 2-nya masih belum kita setting untuk default gateway-nya. Mari akan kita coba setting terlebih dahulu. Untuk gateway-nya router 3, mari saya akan periksa terlebih dahulu. Ini terhubung ke fast Ethernet yang nomor berapa? Kita akan coba on off kan. Nah, sepertinya benar terhubung dengan fast Ethernet 1/0 ini. Kemudian kita lihat 434343 yang mana itu akan kita letakkan di default gateway-nya. 43.43.43.3. Nah, jika sudah, mari kita akan coba ulangi percobaan yang sebelumnya. Mulai dari PC1 naik ke router 1 akan dikirimkan ke router 3. Dari router 3 akan dikirimkan ke server 2. Nah, dari server 2 ini seharusnya akan kembali ke PC1. Mari kita lihat prosesnya. Dari server 2 naik ke router 3, lalu dikembalikan lagi ke router 1 dan diberikan kepada lab 1, yang artinya percobaan kali ini juga berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke skenario yang berikutnya. Ini kita tutup terlebih dahulu. Dari PC3 ke PC1. Nah, ini kita balik ya. Kalau tadi dari PC1 ke PC3, sekarang dari PC3 ke PC1. Apakah bisa? Dari PC3 naik ke router 2. Setelah naik dari router 2 dikirimkan ke router 1. Dari router 1 akan diberikan kepada PC1. Kemudian dari PC1 harusnya akan dikembalikan kepada PC3. Yang mana naik ke router 1, kemudian dikembalikan lagi ke router 2, dan juga kembali ke PC3. Yang mana itu artinya percobaan kali ini juga berhasil ya. Kemudian kita lanjut lagi. Dari PC3 ke PC2. Dari PC3 lagi lanjut ke PC2. Mari kita coba dari PC3 ke router 2. Dari router 2 kirim ke router 1. Dari router 1 dikirimkan kepada PC2. Kemudian dari PC2 akan kita naikkan lagi ke router 1. Dari router 1 ke router 2. Dan dari router 2 ke lab 3. Yang mana percobaan ini juga berhasil ya. Nah, kemudian kita akan lanjut dari server 1 ke server 2. Mari kita amati. Dari server 1 ke server 2. Yang mana ini harusnya masih berada dalam router yang sama ya. Jadi tidak memerlukan static routing. Kita coba lihat saja dari server 1. Kemudian naik ke router 3. Dari router 3 maka seharusnya akan langsung ke server 2. Kemudian akan dikembalikan oleh server 2 ke router 3. Dari router 3 akan dikembalikan ke server 1. Dan percobaan ini juga berhasil. Nah, lanjut dari server 1 ke PC1. Kita akan coba. Kalau tadi dari PC ke server, sekarang dari server ke PC. Baik, sudah. Kita sudah letakkan PDU-nya, kemudian kita akan coba dari server 1 naik ke router 3, dari router 3 dikirimkan ke router 1, dari router 1 dikirim ke lab 1 atau PC1. Kemudian seharusnya akan dikembalikan lagi melalui router 1, kemudian melalui router 3, kemudian dikembalikan lagi ke server 1. Yang mana ini juga berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Dari server 1 ke PC2. Oke. Dari server 1 ke PC2.
dari server 1 menuju ke router 3, kemudian juga menuju ke router 1, langsung diarahkan ke PC 2. Setelah dari PC 2 naik lagi ke router 1, kembali ke router 3, dan juga kembali ke server 1 atau pengirimnya, yang artinya ini juga berhasil. Dan percobaan yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC 3. Langsung saja dari server 1 naik ke router 3, dari router 3 langsung menuju ke router 2, dan dari router 2 akan dikirimkan ke PC 3. Nah, ketika sudah sampai di PC 3, maka akan kembali lagi ke router 2, dan ternyata percobaannya gagal. Mari kita lihat penyebabnya. Jadi, jika kita buka kembali dari statiknya, seharusnya PC 3 bisa mengembalikan ke server 1 karena di dalam static routingnya sudah terdapat 33.33.33.0. Tapi kenyataannya tidak berjalan dengan baik ya. Mari kita akan coba buat sekali lagi. Kita remove dulu. Kemudian kita cek sekali lagi apakah ini benar 33 untuk IP-nya. Ya, IP-nya sudah benar 33. Kita coba 33.33.33.0 ya, karena ini mengarah kepada networking, bukan langsung ke servernya. Kemudian kita akan coba cek dengan subnet masknya 255.255.255.192. Mari kita coba. Kemudian kita akan isikan next hop-nya yaitu ke router 3, yang mana router 3 ini terhubung serialnya dengan router 2 ada di serial yang mana ini? Apakah serial yang ini? Ya, ternyata benar. Di serial 23.23.23.3. Baik, mari langsung saja kita edit. Ini router 3 ya. Kita akan edit yang bagian router 2 nya. Kita akan coba ke 23.23.23.3 dan kita tambahkan, dan kita akan coba kembali apakah ini berhasil atau tidak. Baik, dari server 1 lanjut ke router 3. Ternyata dari router 3 sudah langsung tidak mau lanjut. Mari kita akan coba sekali lagi. Kita melihat di bagian router 3-nya sekarang. Ada apa yang terjadi di router 3? Dan ternyata di router 3 seharusnya juga sudah menyimpan ini. Tapi apa yang membuat ini gagal? Mari kita akan coba terlebih dahulu untuk remove. Kemudian kita akan tambahkan lagi 192.168.1.128 ya. Kemudian subnet masknya kita akan pilih 255.255.255.128. Next hop-nya kita akan menggunakan 23.23.23.2. Dan kita akan coba dan kita akan ulangi prosesnya. Dari server 1 ke router 3 ya, sudah bisa ya. Kemudian lanjut ke router 2 dan akan dikirimkan ke PC 3. Dari PC 3 harusnya akan kembali ke router 2, dan dari router 2 dikembalikan lagi ke router 3. Dari router 3 kembali ke server 1, yang mana ini sudah berhasil ya teman-teman, meskipun tadi ada sedikit permasalahan. Baik, sepertinya semua skenario-nya sudah kita coba, baik dari PC 1, server, PC 2, PC 3. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan step keempat, yaitu mencoba melakukan tracer.
kita akan coba yang pertama tracer dari PC1 ke PC2 192.168.1.62. Oh ya, kita kembalikan dulu ke real time ya. Setelah kita kembalikan ke real time, ternyata langsung selesai ya, karena masih berada di router yang sama. Nah, kita akan coba lagi, tapi target kita sekarang berada di PC3. PC3 kalau tidak salah titik 126, kita cek saja, tidak terjadi kesalahan. Oh, ternyata 253. Baik, kita ubah jadi 253. Dan bisa juga ya ternyata ya. Dan kita akan lanjut ke server 1. 33.33.33.1. Dan ternyata juga bisa ya. Kemudian kita akan coba, sepertinya sudah semua. Kita lanjut dari PC2 sekarang. Dari PC2 kita masuk ke command prompt. Kita coba tracer ke PC berapa ini tadi. Oh, kita belum dari PC1 ke server 2. Kita akan coba dari PC1 ke server 2 terlebih dahulu. PC1-nya ini. Tadi server 2 ya. Server 2 itu ada di 43.43.43.1 seharusnya. Kita cek saja. IP configuration. Ya. Mari kita coba. Dan sudah bisa ya. Dapat disimpulkan bahwa PC1 berjalan dengan normal. Bagaimana dengan PC2? Dan untuk PC2 kita akan mencoba langsung ke sebenarnya kita langsung menuju ke PC3 saja. Dari PC3 ke PC1, PC2, server 1 dan server 2. Baik, artinya PC2 tidak akan kita gunakan. Langsung saja ke PC3 dari command prompt. Kemudian kita akan melakukan tracer dari 192.168.1.1 IP address-nya PC1 dan ternyata ditemukan ya. Kemudian kita ubah belakangnya jadi 62 untuk ke PC2 dan ternyata ditemukan juga. Nah, setelah kita melakukan tracer ke PC, kita akan melakukan tracer ke server 33.33.33.1. Ternyata juga bisa. Kemudian 33-nya kita ganti 43 untuk PC, untuk server 2. Sepertinya ada sedikit kendala ini. Dari PC3. Ya, sepertinya ada kendala yang terjadi. Mari saya akan coba untuk hentikan terlebih dahulu. Atau mungkin saya salah menuliskan nama server, nama IP address-nya 43 ya. Coba sekali lagi. Seharusnya sudah benar. Ya, sepertinya ada sedikit gangguan. Untuk tracer ke server 2. Padahal kita sudah setting ya. Tadi kita PDU-nya juga sudah bisa. Sepertinya aplikasi saya sedang bermasalah lagi ini. Jika kita lihat dari router 3 juga sudah ada
routing statik yang mengarah ke router 2. Jadi seharusnya ini berjalan dengan normal saja. Tapi sepertinya ada sedikit kendala di sini yang tidak diketahui penyebabnya. Mari kita akan coba sekali lagi untuk melakukan simple PDU. Kali ini dari PC 2 ke server 2. Mari kita lihat tahapannya. Naik router dan ternyata di routernya sudah tidak bisa menemukan. Oh ya, jika kita ingat-ingat lagi, router kita tidak menyimpan routing statik ke server 2. Bisa kita lihat di sini. Oh, ternyata seharusnya menyimpan ya. Tapi kenapa tidak bisa? Mari kita coba untuk membenahi sekali lagi. 43 melewati 13. Sedangkan serial yang terhubung dengan 13 itu tidak ada. Maka ini disebabkan karena kita salah menulis routing statiknya ya teman-teman ya. Oke, mari kita remove saja terlebih dahulu. Kita coba 43.43.43. Berapa ini tadi? Titik 0 ya. Kalau servernya dari titik 1. Coba masnya 255.255.255. Kemudian titik 1. 92. Nah itu untuk next hopnya kita akan langsung ke router 3 yang mana ini seharusnya menggunakan berapa tadi ya, saya lupa. Serialnya menggunakan 23 ya. Ya, menggunakan 23 serialnya. 23.23.23.3. Mari kita coba. Dan jika kita ulangi kembali tahapan kita melakukan tracer tadi, seharusnya akan berjalan dengan normal. Ya. Sudah berjalan dengan normal, errornya sudah berhasil kita atasi. Jadi kita akan melanjutkan saja dari server 1 ke server 2, kemudian ke semua PC. Dari server 1 kita akan coba server 1 tracer dulu ke server 2 yang ada di 43.43.43.1. Trace complete, kemudian kita lanjut ke PC 1 yang ada di 1. Tracer terlebih dahulu, tracer, kemudian 192.168.1.1 untuk PC 1. Kemudian untuk PC 2 kita ubah belakangnya menjadi 62. Kemudian untuk PC 3 kita ubah angka belakangnya jadi 25 berapa tadi? 253 atau 252 tadi. Kita akan langsung periksa saja. Oh, ini masih lab 3 ya. Ternyata ya. Saya mau buka PC. Nah, ini untuk kemudian kita cek terlebih dahulu 253 akhirnya. Jadi IP addressnya ada di 192.168.1. titik berapa tadi? Titik 253. Sudah benar ya teman-teman ya. Kita akan coba tracer dan ternyata juga bisa. Ini membuktikan bahwa ketika PDU-nya berhasil dikirim, maka seharusnya kita sudah bisa melakukan tracer ke jaringan yang dituju tersebut. Ya, baik. Jadi itu ya untuk presentasi saya kali ini atau praktikum saya kali ini. Jadi itu membuktikan betapa pentingnya routing statik untuk melakukan hubungan antar router. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.